Nah, selanjutnya kita akan belajar ya, Saya akan menjelaskan lah ya, belajarlah sama-sama ya tentang jenis-jenis proyektor. Ya, proyektor itu ada beberapa, secara garis besar ada dua jenis ya. Yang pertama itu proyektor yang single beam dan dual beam. Single beam itu apa? Single beam itu adalah proyektor yang hanya bisa melakukan satu lampu. Misalnya dekat saja gitu. Dan biasanya dekat saja kalau proyektor, ya. Dan ada juga yang dual beam. Dual beam itu dia bisa jauh dekat. Nah, perbedaan proyektor dengan reflektor biasa, misalnya ini bola H4 ya. Bola H4. Bola H4 itu kan satu lampu ini untuk jauh dekat. Nah, yang berubah itu kan lampunya nih. Misalnya ini hidup ketika lampu dekat. Lampu jauh yang ini hidup. Nih, saya contohkan, kita hidupkan nih. Aduh, mati. Bentar ya. Kita skip dulu. Potong. Nah, ini lampu H4 tadi ya, kita coba nih. Ini lampu dekatnya. Kelihatan yang hidup itu kan, yang ini yang depan. Nah, kalau lampu jauhnya yang belakang yang hidup. Nah, kan begitu kira-kira. Nah, maka sinar dan kan juga berbeda ya. Jadi lampu dekat yang depan hidup ya. Yang belakang ketika lampu jauh. Nah, itu kalau pakai reflektor. Bolanya H4 kan gitu. Tetapi kalau proyektor itu cara kerjanya berbeda. Ya. Begitu cara kerjanya berbeda. Seperti ini. Ini adalah proyektor yang single beam. Dia punya Pajero Exert kita bilang tadi ya. Nah, jadi bohlamnya itu dia tidak bergerak, dia hanya ada satu. Nah, hanya ada satu. Jadi lampu ini nggak bisa jauh dekat, nggak bisa lampu jauh gitu, hanya lampu dekat saja. Nah, ini hanya lampu dekat saja. Kenapa? Karena nggak ada di sini alat untuk jauh dekatnya, gitu. Nah, alat jauh dekatnya itu nggak ada. Nah, jauh dekat itu dipengaruhi bukan oleh bohlam, bukan oleh bola lampu, tetapi oleh proyektornya. Ini bisa dilihat ini. Nah, ini berkarat nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kabel untuk jauh dekat. Ini kabel untuk jauh dekat. Nah, ketika lampu dekat ini tertutup, ketika lampu jauh ini akan terbuka. Nah, ini kan terbuka gini. Sep, seperti itu. Nah, paham ya? Jadi dia akan terbuka. Ini punya RX 3 Limpul. Nah, terbuka seperti ini. Jadi ketika ini tertutup dia lampu dekat. Ketika dia terbuka ini lampu jauh. Cahaya terbalik. Nah, seperti ini. Nah, ini videonya. Output proyektor OM RX 350 di Xenon, bisa jauh dekat. Ini dekatnya, dan ini jauhnya. Dekat, jauh, dekat, jauh. Oke. Nah, ini jauhnya. Oke, ini dia output RX 350. Terima kasih. Jadi kelihatan ya. Jadi dia ada di proyektornya, bukan berada pada lampunya. Jadi paham ya. Ada juga sih memang kalau di LED memang yang lampunya yang bergerak, beda, ada dua LED. Jadi dekat ya lampunya satu, lampu jauh beda, berubah dia lampunya. Tapi pada umumnya proyektor LED, proyektor itu nggak pun LED ya, HID ataupun halogen, dia yang bergerak ininya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi paham ya. Jadi ada lampu dekat saja seperti tadi, dan ada yang lampu jauh. Nah, paham ya kira-kira sampai di sini. Nah, itu dari sisi bisa jauh dekatnya. Nah, ada juga dari asli atau tidak ya, pabrikan dan
aksesoris lah kita bilang. Pabrikan itu OEM, kita bisa kenal dengan OEM ya. Dan kita bilang Cina ya, nggak Cina lah, aftermarket lah kita bilang, biasanya produk Cina. Seperti ini adalah aftermarket. Jadi bukan asli bawaan mobil. Ya, ini aftermarket, memang dibuat ya aksesoris untuk dipasang sepeda motor atau mobil. Masangnya lebih gampang ini. Biasanya kalau kita beli seperti ini di toko ya, banyak ya, di marketplace banyak juga, itu sudah komplit semua. Proyektornya, bohlamnya, balasnya, ring angel eyes-nya, itu banyak. Seperti ini kita beli itu langsung komplit, dapat balasnya juga, ya, dapat kabel setnya juga, komplit lah, tinggal pasang. Udah komplit. Nah, tapi kalau kita beli di lapak saya, ya saya hanya yang menjual ini proyektor saja. Ada yang proyektor saja, ada yang sudah sama bohlamnya seperti ini, ada yang LED seperti ini, sudah ada LED-nya cuma nggak ada drivernya seperti itu. Nah, maka itu salah satu beda dari kualitas ya. Kalau aftermarket seperti ini memang di awal lebih terang, tapi kualitasnya, ketahanan krom yang dalam tadi itu tidak sekuat OEM punya, asli pabrikan. Di contoh nih, besar ini kan punya Pajero XZ, ya kan? Ini punya Lexus RX 350. Ini punya Innova yang baru. Kira-kira seperti itu. Jadi ada yang aftermarket ya, aksesoris seperti ini, dan ada juga dia yang memang pabrikan, OEM kita bilang. Nah, dari jenis lampunya, proyektor pun berbeda-beda. Jadi yang saya tahu sampai sekarang itu baru ada 4 sih. Ada proyektor halogen ya, bohlam aslinya itu halogen memang. Ada proyektor HID yang asli memang HID, dan ada juga yang LED. Nah, ada juga yang laser gitu ya, laser, tapi saya belum pernah punya. Sudah ada atau belum di Indonesia saya nggak tahu, tapi ada juga proyektor yang laser ya. Kita bisa lihat itu punya Mercedes-Benz yang baru. Di YouTube itu ada memang sudah proyektor yang laser, tapi yang sampai sama saya itu masih 3 jenis, halogen, HID, dan LED seperti itu. Nah, halogen itu bohlamnya seperti apa? Halogen itu seperti ini bohlamnya, tadi saya sudah sampaikan juga ya, seperti ini. Biasanya soketnya itu halogen itu yang saya tahu sampai sekarang, ada dia bohlamnya itu H11 seperti ini, H11. Ada yang dia bohlamnya itu H7 ya, H7. Ada yang bohlamnya itu H1 seperti punya CRV lama ya, itu bohlamnya H1 seperti ini ya. H7, H11 ini, H7 itu Captiva. Ada juga dia HIR 9012, itu punya Yaris, bukan Pajero, Fortuner yang mirip VRZ tapi bukan VRZ nih ya. Fortuner baru itu juga HIR 9012. Nah, dia mana dia proyektor? Nah, seperti ini. Di bohlamnya itu HIR 9012. Nah, jadi yang saya tahu itu sampai sekarang ada HIR 9012, H11, H7, dan H1. Hanya 4 itu saja. Ya, yang untuk halogen. Yang lainnya saya belum dapat, hanya 4 ini. Jadi jangan ditanya, ada nggak sih Bang proyektor H4, bohlamnya H4? Nggak ada. Jadi H4 itu ini untuk reflektor standar mobil. Nah, kalau untuk proyektor, kalau yang halogen ingat ya, H11, HIR 9012 ya, atau H1, atau ada juga H7. Jadi halogen itu yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi kalau ada bohlam HID H1 ya, kalau H1 dapat dipastikan dia adalah bukan halogen, bukan HID tapi halogen. Kalau ada bohlam HID H1, makanya aftermarket. Untuk proyektor aftermarket juga seperti ini. Nah, maka ini bukan asli pabrikan ya. Yang asli pabrikan itu tidak ada HID H1 ya. Kalau H1 itu punya punya aftermarket, tapi bisa proyektor halogen pasang HID bisa. Kayak ini H11 kan aslinya kan halogen, tidak perlu pakai balas ya. Jadi kalau halogen itu saya sampaikan dia nggak perlu pakai balas, ini langsung masuk arus langsung nyala gitu.
Tapi kalau HID seperti ini ya, dia membutuhkan balas lagi. Balas itu ya semacam apa ya, adaptor, bukan adaptor. Jadi dia kita masukkan langsung arus baterai. Kemarin nggak bisa, dia perlu balas dulu, ini balas dulu ya. Baru masuk arus dari sini, baru udah bisa hidup. Seperti itu kira-kira kalau HID. Nah yang kedua, ada jenis proyektor, tadi ini halogen ya, yang dia bohlam asli yaitu HID. Nah bohlamnya itu apa saja? Ada D1, ingat ya, D1 itu untuk proyektor D1S ya, dia seringnya S. Ada D2S, ini D2S aslinya, itu juga HID. Ada D4S juga ada, itu aslinya HID juga. Jadi kalau ada dapat bohlam yang dia D2R atau D4R, R itu untuk reflektor. Ada juga mobil yang aslinya HID, tapi nggak silau, tapi ya kurang fokus ada pada proyektor. Tapi kalau dia serinya D1S, D2S, D4S, nah itu untuk proyektor. Nah seperti ini contohnya D2. Nah ini D4, ya tinggal masukkan ini kira-kira. Jadi kalau yang asli HID, serinya itu D. Ada juga D5, D5S ada juga. Seperti punya apa ya, saya lupa namanya. Kira-kira seperti itulah. Jadi proyektor yang HID itu ya kayak ini RX 3 Limpul kan, RX 330, CX5, CRV yang baru, terus ada Grand Vitara, banyak lah ya. Yang asli X-Trail juga itu asli memang HID. Jadi kalau misalnya bukan D serinya, dia bukan HID tapi halogen ya, kayak H1, H11, HB, HIR, nah, itu halogen aslinya, bukan HID. Nah yang terbaru itu ada namanya LED ya, LED ya. LED itu dia bohlamnya itu seperti ini kira-kira. Jadi memang dia sudah nempel, maka kita nggak bisa nyolok lagi, dia sudah nempel di dalamnya. Beda dengan ini kan bisa kita colok pakai bohlam aftermarket, bisa. Ini juga bisa kita pakai bohlam aftermarket, bohlam kita beli bisa. Tapi kalau ini nggak bisa, dia nempel di sini. Ini contohnya nih. Nah contohnya nih, nah, dia nempel di dalam, sudah nempel. Sudah nempel. Menghidupkannya gimana? Dia perlu yang namanya driver ya, driver itu seperti balas lah kita bilang kalau di HID. Nah ini driver punya Innova untuk ini. Nah tinggal kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Nah, tinggal masukkan arus, nyala. Kalau kalian mau lihat sinarnya gimana, ini semua ada di YouTube saya. Sinar saya ini ada, tinggal scroll aja di bawah. Ini ada, terus Rexet di bawah ada, ini Innova di bawah juga ada, ya. Ini RX Label di bawah ada semua ini. Yaris juga ini ada semua, ada. Tinggal lihat aja di bawah ya, dibuka-buka channel saya. Nah seperti itu. Jadi ini ada LED. Nah LED sama juga. Jadi kalau halogen, ya kita bahas tadi, ulang lagi ya. Halogen ya, seperti ini, dia ada yang low beam saja, hanya lampu dekat saja. Ada juga yang bisa jauh dekat. Contoh ini kan punya Pajero Rexet, dia hanya bisa low beam saja. Apalagi yang low beam saja, nah seperti ini. Ini punya BRV. BRV sama juga, ini juga nggak bisa jauh dekat. Nah kalau yang halogen bisa jauh dekat apa? Sampai sekarang yang saya tahu itu punya Yaris. Ini Yaris, Mobilio, apalagi Yaris, Mobilio, Vios, dan juga Fortuner yang baru. Nah, dia pakai seperti ini. Nah, ini bisa jauh dekat juga, tapi ya hasilnya seperti itulah karena dia aslinya halogen. Memang yang lebih bagus itu memang biasanya yang HID. Kita masukkan HID lebih bagus cahayanya daripada yang halogen. Jadi itu halogen. HID juga sama ya, ini HID yang bisa jauh dekat. Yang nggak bisa jauh dekat seperti misalnya punya Odyssey, punya RX 330, punya CX9, punya Outlander. Nah, banyak, jadi ada yang halogen, ada yang HID, ada yang jauh dekat, ada yang
dekat saja. Nah, LED juga sama. Ya LED sama juga, ada yang lampunya dekat saja nih. Kan dekat aja, nggak ada solenoidnya ya, punya Innova ini. Ini hanya lampu dekat saja. Yang sejauh dekat itu seperti punya Pajero Dakar. Nah, ini bergeraknya seperti ini dia. Nah, buka tutup juga sama seperti HID tadi. Buka tutup seperti ini. Nah, buka seperti ini dia. Tutup. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jauh karena tutup, buka tutup juga sama. Dipaham ya? Itu kira-kira proyektor. Hasilnya gimana? Kira-kira ini kita masukkan ke dalam reflektor standar. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan masukkan ke kolom komentar. Mudah-mudahan nanti saya coba post lagi dengan video yang baru yang kira-kira belum jelas ya. Nanti akan saya jelaskan kembali di video yang lain ya. Kalau mau berlangganan silahkan subscribe channel saya, walaupun ya ala kadarnya ya, karena channel saya bukan hanya untuk jualan saja, ada juga untuk anak-anak sekolah ya, di banyak videonya ya, bisa dilihat seperti itu. Jadi mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat. Kalau ditanya, jadi bang berapa biaya untuk merombak proyektor? Nah, tergantung apa yang mau dipakai. Nah gitu kira-kira. Nah, berapa biayanya itu kan tergantung kantong kita mau buat bagaimana gitu kira-kira ya. Jadi kalau misalnya kita sedikit budgetnya ya biasa mungkin yang kita pasang, mungkin halogen seperti ini kita masukkan ke sini ya, paling murah habis 2.000 3.000 selesai. Tapi nggak bisa jauh dekat nih, bisa nggak ini masuk kemari? Bisa masuk, tetapi ya nggak bisa lampu jauh, dekat aja gitu bisa. Nah, atau ini kan kita masukkan kemari ya, lampu dekat aja jadinya. Tapi kalau misalnya seperti ini kita masukkan, nah, bisa lampu jauh dekat. Nah, jadi mahal ya, tergantung budgetnya lah. Ada yang mungkin menghabiskan 5.000, 1 juta, 2 juta, bahkan ada sampai puluhan juta untuk masang proyektor ada. Nah, tergantung apa yang dipasang gitu kan, variatif lah. Jadi kalau biaya pemasangannya itu ya sama saya itu biasa 150.000 yang paling murah, bisa jadi sampai 200, 300.000 tergantung apa yang dipasang, tergantung tingkat kesulitannya. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita mau pasang standar aja proyektor kita masukkan kemari ya, kira-kira hasilnya seperti ini kan gitu. Nah kalau kita mau agak cantik sedikit, nah, kita pasang hasilnya seperti ini gitu. Kalau mau lebih bagus lagi bisa kita jadikan seperti ini ya, lebih bagus, atau seperti ini. Nah, ini bisa lebih bagus juga. Nah, tergantung biayanya. Nah, seperti ini nih, bit yang ini menghabiskan biaya sampai 2 juta dulu ini ya, karena awalnya pakai CX5, pakai remote, dan 2 juta biayanya untuk ini. Tapi kalau yang ini FView ini, nah tadi dia, nah ini murah kok ya, habis ya 5.000-an lah, belum proyektor, belum bohlam lampunya dan lain sebagainya. Nah, atau bisa juga kita pakai yang low beam ya, tapi high beamnya itu dari mana, pakai yang lain. Contoh nih, ini Mio saya ini, ini menggunakan 2 proyektor ya, Alphard ya. Alphard itu seperti ini, Alphard. Nah, jadi low beamnya itu pakai yang ini ya, high beamnya pakai yang satu lagi yang ini nih, nah sebelahnya. Nah itu, jadi low dan high beamnya itu 2 lampu yang berbeda. Nah, itu bisa seperti itu kita akalin. Nah kalau kita punya lampu yang agak besar, bisa misalnya kita punya lampu Vario 125 atau 150, kan ada 2 tuh. Misalnya sebelah kita mau pasang ini misalnya untuk lampu dekat, nah, lampu standar sebelahnya mau yang asli untuk lampu jauh bisa ya. Seperti ini contoh punya BMW ini kalau saya nggak salah. Udahlah. Itu kira-kira mungkin bermanfaat ya. Kalau mau yang pasang silahkan tanya ke WA saya. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.